uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Era Adeviani, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan NIM 2541104081160. Pada hari ini, Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 2 Purwokerto kelas 10 DPIB 1 dengan materi akhlak mazmumah. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DPIB 1. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran PAI hari ini, mari kita bersama-sama berdoa dulu ya. Silakan untuk memimpin doa. Untuk memulai kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Alam nashrah laka sadrak
Ya, sudah siap untuk belajar semua ya? Tadi dengan membaca Quran surat Al-Insyirah ya, kita menjadi lebih dilancarkan lagi dalam aktivitas ya. Ada yang bisa kita ambil juga dalam Quran surat Al-Insyirah, yaitu apa, bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Hera absensi dulu ya. Ya, siapa yang tidak masuk hari ini? Coba Bu Hera absensi dulu, Bu Hera panggil dulu ya. Ya, Adilia. Ya, Adilia. Afwa. Agustina. Hadir. Aidina. Hadir. Ahmad. Hadir. Al-Khairu. Hadir. Almira. Hadir. Al-Rizal. Hadir. Anam. Hadir. Anas. Hadir. Ya. Yang tidak masuk tadi Anindya ya? Kenapa Anindya? Sakit. Yang tidak masuk Anindya sakit. Ya, selanjutnya Bu Hera akan menyampaikan materi ya. Materi pembelajaran kita. Sebelumnya minggu lalu kita sudah belajar mengenai su'abul iman. Su'abul iman. Apa itu su'abul iman kemarin? Cabang-cabang dari iman. Bahwa ada 3 ranah keimanan ya. Cabang keimanan. Yang pertama itu ma'rifatul bil qalbi, yang meyakini dengan hati. Yang kedua iqrarul bil lisan, atau mengucapkan dengan lisan. Lalu yang ketiga ada amalun bil atau mengamalkan dengan perbuatan. Semuanya ada 77 cabang keimanan. Selanjutnya hari ini kita akan belajar mengenai hidup manfaat tanpa foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Nah, foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad itu masuk pada akhlak mas. Nah, sebelum Wera masuk ke materi, Wera akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini dulu ya. Ya, hari Wera akan sampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti kita kalian ya dapat menganalisis manfaat menghindari perilaku itu hidup foya-foya, sum'ah, takabur dan hasad. Tujuan pembelajaran yang kedua itu kita atau kalian itu dapat membuat konten atau menjelaskan bagaimana manfaat menghindari sikap foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Terus bagaimana menjelaskan sikap hidup foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad merupakan larangan agama. Ya, dalam agama Islam itu tidak boleh sikap-sikap tersebut ya. Terus yang keempat, bagaimana membiasakan hidup untuk menghindari sikap-sikap tersebut. Ya, langsung saja kita masuk ke yang berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan pemantik untuk materi ini ya, untuk bab 3 ini ya, tentang akhlak mazmumah. Mengapa sikap foya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad itu merugikan kehidupan pribadi dan masyarakat? Kenapa? Kenapa kok sikap tersebut dapat merugikan? Ada yang bisa menjawab kenapa bisa merugikan? Ya, Fadlan, kenapa bisa merugikan sikap tersebut? Karena sikap yang tidak baik dan banyak merugikan bagi kehidupan pribadi dan masyarakat. Oh ya, karena sikap yang kurang baik ya. Ya. Nah, ya terima kasih Fadlan. Ya, tolong Fadlan. Karena sikap yang tidak baik atau tercela ya. Oke, kenapa kok sikap tersebut merupakan sikap yang tercela ya? Nah, maka dari itu kita akan belajar
kalian lihat di layar ya, ada 2 gambar. Bagaimana menurut kalian terkait gambar di samping? Coba, nah itu sebuah gambar yang berbeda antara satu dan yang lainnya ya. Gambar yang berbeda antara satu dan yang lainnya ini. Ada yang mau berpendapat terkait gambar itu? Ya, Agustina silakan. Gambar pertama, awalnya sedang berpesta dengan minuman alkohol. Gambar kedua, awalnya tidak memiliki rumah seperti banyak. Nah, ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Agustina. Ya, tadi yang sudah disampaikan Agustina terkait 2 gambar yang Buana tayangkan di depan. Yang pertama memang banyak orang yang sedang berpesta itu ya, sedang berpesta. Pesta dengan apa ini biasanya ini apa namanya alkohol gitu ya. Nah itu dengan apa namanya begitu apa namanya mewahnya pestanya, begitu apa nama meriahnya ya. Nah itu terus di bawahnya ada gambar yang berbanding terbalik. Yang di bawah itu gambar orang yang sedang apa? Yaitu tempat tinggalnya kurang layak ya. Terus mungkin kekurangan dalam hal makanan, pakaian ya. Nah ini adalah sebuah masalah ya yang banyak terjadi di sekitar kita. Nah, untuk itu tadi kenapa sikap tersebut merupakan sebuah sikap tercela ya, masuk dalam akhlak mazmumah yang harus kita hindari ya, karena di sisi lain ada yang berfoya-foya berpesta tapi ternyata di dunia lain ya, di dunia lain di apa namanya saudara-saudara kita banyak yang masih kelaparan ya kan, banyak yang tidak mempunyai tempat tinggal yang begitu ya. Ya, selanjutnya, nah ini tentang akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mazmumah? Ya, akhlak mazmumah itu akhlak yang tercela tadi, benar ya? Kenapa kok kita harus menghindari sikap-sikap tersebut ya, seperti foya-foya gitu ya, ria, ta'abud, hasad ya, dan sum'ah. Itu kenapa kita harus menghindarinya? Karena merupakan akhlak tercela ya, karena perilaku yang tidak dibenarkan juga oleh agama dan tadi dapat merugikan ya diri sendiri dan juga orang lain ya. Karena itu tidak baik dan Allah melarang, juga Rasul tidak mengajar untuk sikap seperti itu ya. Itu untuk tentang akhlak mazmumah. Nah, selanjutnya ini ada tugas kelompok ya untuk berdiskusi. Nah, ini kalian sudah terbentuk menjadi 5 kelompok. Dan nanti masing-masing ada yang bertanggung jawab terhadap ini maksudnya foya. Terus ada yang kelompok ria, ada kelompok sum'ah, ada kelompok ta'abud, ada kelompok hasad. Ya, untuk tugasnya silahkan kalian membuat peta konsep. Ya, ini sudah ada tugas kelompoknya. Nanti bisa kalian diskusi dengan masing-masing kelompok ya. Nah, untuk kelompok apa namanya? Foya-foya, mana kelompok foya-foya? Ya, kelompok foya-foya nanti membuat peta konsep ya. Peta konsep berarti dibuat seperti apa namanya? Map itu ya. Nah, dibuat ada di dalamnya ada bagaimana sih dalilnya mengenai foya-foya tadi ya, pengertiannya, terus apa namanya? Contoh perilaku dampak negatif untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, terus bagaimana cara menghindari? Nanti setelah kalian diskusikan, kita presentasikan ya, yang presentasikan di depan teman-teman ya.
dikerjakan. Kalau ada yang sulit, ya, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan saja. Ayo, ini kelompok apa ya? Semua ayo ditulis. Untuk apa namanya? Bagaimana diskusinya terkait dengan summa tadi? Ditulis dulu. Ganti-gantian kan. Ya. Terus dibuat bagiannya ya. Ya, silakan. Ya. Namanya apa? Dampaknya untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Ya, selanjutnya presentasi kelompok ya. Ya, saat ini presentasi kelompok. Ya, coba kita minta dari kelompok Koya. Yuk dipresentasikan dengan teman-temannya sini. Yuk. Ya, silakan hasil diskusinya disampaikan kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Koya akan mempresentasikan hasil sebelumnya perkenalkan dan saya kelas. Perkenalkan, nama saya Faidul Ramadan. Perkenalkan, nama saya Tukaran Kurutan. Ya, akan mempresentasikan mengenai Koya. Koya ya, silakan dipresentasikan, dibacakan hasil diskusinya. Dibacakan silakan hasil diskusinya. Yang pertama, apa maksudnya? Pengertian Koya-Koya. Ya. Koya-Koya merupakan perilaku menggunakan harta atau menggunakan sumber daya lain secara bebas dan berlebihan untuk kesenangan pribadi sesaat tanpa mempertimbangkan kebutuhan, perencanaan jangka panjang atau konsekuensi di masa depan. Ya, itu tadi yang disampaikan oleh kelompok Koya. Koya mulai dari pengertiannya dan dalilnya Koya sampai bagaimana cara menghindari hidup Koya. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat dulu. Tepuk tangan untuk kelompok Koya. Ya, itu tadi sudah disampaikan ya bagaimana presentasi hasil diskusi kalian mengenai sifat-sifat dari akhlak maskulin tersebut yang harus kita hindari ya. Yang selanjutnya ya, masih konsentrasi. Coba Bu Era tes konsentrasi kalian ya. Ya, coba tes konsentrasi kalian. Kalian masih konsentrasi atau tidak ya? Coba tepuk 1, tepuk 3, tepuk 5, 2, 3, tepuk 4, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 4, ya, tepuk 6. Ya, tepuk tangan untuk kita. Apa namanya, sudah melakukan ya presentasi diskusi kelompok, presentasi tadi juga Bu Era sudah menjelaskan ya terkait bagaimana sikap-sikap atau bagaimana sifat-sifat ya akhlak mazmumah yang harus kita hindari. Antaranya yaitu Koya, terus ria ya, sum'ah, takabur, hasad ya yang harus kita hindari ya. Selanjutnya coba Bu Era mau bertanya, kalian masih mengingatnya tadi yang sudah Bu Era jelaskan ya, bagaimana
sifat-sifat tersebut. Ada yang masih mengingatnya tadi? Yuk, masih mengingatnya? Andre, masih mengingatnya tadi? Foya-foya bagaimana? Foya-foya ya? Jadi kesimpulan foya-foya itu foya-foya itu merupakan perilaku menggunakan kata secara berlebihan atau boros untuk kebutuhan duniawi tanpa memikirkan kebutuhan depannya. Ya, tepuk tangan. Nah, itu terkait dengan foya-foya ya. Foya-foya itu sikap yang menghambur-hamburkan, menghambur-hamburkan harta ya. Terusan apa namanya, berboros-borosan itu tadi ya yang harus dihindari. Terus yang kedua ada ria itu memperlihatkan apa yang dia miliki, apa yang dia perbuat untuk dipuji orang lain. Terus selanjutnya ada sum'ah. Ya, sum'ah tujuannya sama dengan ria tapi perbuatannya berbeda, yaitu dengan memperdengarkan, memberitahu orang banyak, memberitahu orang banyak bahwa yang dia perbuat untuk dipuji oleh orang lain atau yang dia punya, yang dia perbuat itulah. Ini tujuannya adalah biar dipuji oleh orang lain. Tadi juga bagaimana sikap tersebut merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, dapat merugikan diri sendiri loh. Kalau orang yang suka foya-foya, ya semua pastinya ya, dia akan memikirkan dirinya sendiri saja ya, tidak memikirkan orang lain. Jadi yang penting dia itu suka ya, lagi bahagia, terusan peduli orang lain, entah mau kekurangan gitu ya. Justru ketika orang ria dan hasad yang dapat merugikan dirinya juga, ketika tidak ada yang memujinya ya kan, nah itu dia akan nanti menyambung ke mana hasad jadinya ya. Untuk pertemuan berikutnya ya, membahas materi berikutnya ya. Selanjutnya untuk materi berikutnya itu nanti kita akan membahas mengenai bab 4. Ya, selanjutnya Bu Ella cukupkan mungkin ya. Ya, cukupkan pembelajaran kita hari ini. Ya, silakan dipimpin doa, mungkin wakil ya untuk memimpin doa selesai pembelajaran kita hari ini. Silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini kita mulai. Yes. Kita membaca istighfar bersama-sama 3 kali. Ya, sekian dari Bu Era. Terima kasih atas perhatiannya ya. Silakan dilanjutkan pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum